anak P3K itu sebenarnya banyak sekali aturan-aturan yang tidak memihak kepada P3K sendiri. Misalnya adanya diskriminasi, Bapak. Jadi terlihat sekali di situ perbedaan. Misalnya gini, Bapak, dalam segi penghasilan sama, tunjangan sama, tapi untuk karir ini ternyata juga berbeda. Jadi kalau untuk misalnya ini katakanlah kepala sekolah dan pengawas itu hanya bisa diduduki oleh PNS, sementara P3K itu tidak. Itu kemudian untuk pensiun, uang pensiun ini juga masih dipertanyakan, Bapak. Berbeda dengan PNS, memang langsung diberikan oleh negara. Tapi untuk P3K kami masih harus menabung sendiri. Ini kan tidak ada juga gitu. Kemudian Bapak, ini terus terang teman-teman kami juga mengalami bahwasanya di daerah ternyata masih terjadi juga cara pandang masyarakat terhadap P3K dan PNS. Jadi dianggap P3K itu adalah warga kelas berikutnya setelah PNS. Sehingga karena di pandangan masyarakat P3K itu outsourcing. Outsourcing karena memang kan setiap tahun kan ada batasan 1 sampai 5 tahun untuk kontrak, untuk tanda tangan kontrak. Walaupun di dunia pegawai pemerintah itu. Siap. Ini yang menjadi masalah buat kami. Nah sekarang gini, apa bedanya kalau pemerintah mengatakan P3K ini sama dengan PNS, kenapa nggak di PNS kan saja? Kalau misalnya yang berbenturan itu undang-undang atau peraturan, kalau ada niat baik kan tentunya peraturan ini yang dibuat lagi. Ini yang menjadi pertanyaan kami, dan kami itu sebenarnya berat Bapak menerima P3K bila masih pada situasi seperti ini. Ini masih berat. Ini masih P3K-nya, belum seleksinya, Bapak. Kami masih disulitkan dalam seleksi karena sifatnya terbuka, umum. Jadi swasta boleh masuk, teman-teman fresh graduate itu boleh masuk. Bayangkan Bapak, kami diterima hanya berdasarkan nilai tes CAT yang mengukur pada ranah kognitif saja. Teman-teman adik-adik kami, mungkin murid kami Bapak, mengikuti tes CAT itu, mereka masih fresh Bapak, nggak punya beban, baru lulus, ya kan Bapak? Teman-teman ini nggak bisa udah beban rumah, beban keluarga, beban pekerjaan, beban-beban lain yang masih banyak. Kalau mengatakan bahwasanya dengan tes itu akan didapatkan SDM dengan kualitas yang seperti keinginan Bapak Menteri, itu dari ranah apanya? Dari kognitifnya saja Bapak. Karena apa? Teman-teman ini loh yang sudah mengabdi puluhan tahun dari ranah kognitif, sosial, religius. Kita teruji loyalitas, integritas sebagai warga negara dan sebagai abdi masyarakat Bapak. Ini perlu digarisbawahi. Karena apa? Dibayar 20.000 Bapak setia 10 tahun. Makar terhadap negara? Tidak, justru kami mencerdaskan anak bangsa. Ini Bapak. Ini. Jadi nilai keadilannya di mana? Kami membantu PNS selama ini dengan beban kerja, dengan kewajiban yang sama. Ujuk-ujuk kami hanya dikasih P3K dengan rambu-rambu seperti itu. Sebenarnya batin kami tidak menerima. Gitu. Jadi kami juga meminta tadi pada Pak Muldoko, andai kan itu memang benar seperti itu, peraturannya, aturannya ya, terus statusnya paling tidak hak dan kewajibannya ya harus dibuat sama. Jangan dibedakan. Teman-teman banyak Bapak yang jadi wakil kepala sekolah, yang jadi kaleb, mereka punya udah jenjang karirnya, artinya kan sebentar lagi bisa jadi kepala sekolah tuh sebenarnya. Tapi kan karena dia P3K nggak bisa Bapak, nggak bisa. Ini nilai keadilannya juga belum ada. Dan sebenarnya guru sendiri itu juga nggak cocok Bapak P3K, karena guru itu kan kompetensinya harus selalu meningkat. Jadi ada kompetensi dasar, menengahnya sampai lanjut. Ini kan berkelanjutan. Upgrade terus gitu. Ini nggak cocok. Saya pribadi aja yang di sekolah
kejuruan ya Bapak, itu setiap tahun, setiap waktu itu selalu harus memenuhi kompetensi 1, 2, 3. Yang melatih siapa? P4TK, pemerintah sendiri. Punya sertifikat, punya. Waktu saya untuk melakukan pelatihan juga sama dengan PNS, 2 bulan, maaf, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, sama Bapak, sama. Artinya kemampuan kita juga teruji, terukur sama dengan PNS Bapak. Lalu di mana sisi mana yang membedakan kami? Kenapa kami harus dikasih P3K? Dengan pembedaan tadi. Ini yang sebenarnya membuat hati kami juga tidak bisa menerima gitu. Sebenarnya berat Bapak, kalau misalnya apkasi itu bisa tetap artinya membantu kami mendorong para bupati ya, itu dan para gubernur itu mungkin akan semakin kuat kita ya Pak, dukungan kita ya. Dan itu juga merupakan nilai tawar juga sepertinya pada pemerintah. Karena ini kaitannya juga dengan keadilan Bapak, sekali lagi keadilan.